Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rohmat di Lihat Rumah Bandung. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat salah satu perumahan subsidi di timur Bandung. Tepatnya itu di daerah perbatasan antara Jatinangor dan Tanjung Sari. Nama perumahannya itu Gria Jatinangor teman-teman. Nah untuk perumahan ini merupakan salah satu perumahan yang saya rekomendasikan banget untuk kalian yang lagi nyari rumah subsidi di area timur Bandung. Kenapa saya rekomendasikan teman-teman? Yang pertama, bisa kalian lihat nih di belakang saya, ini adalah rumahnya. Dia mempunyai model bangunan yang cukup cantik dibandingkan perumahan subsidi lain teman-teman. Jadi desainnya tuh beda dari yang lain bang. Untuk daerah timur ini teman-teman, untuk model seperti ini sebelumnya belum ada, dan kebetulan nih satu-satunya untuk di area timur Bandung dengan desain seperti ini ya di sini, Gria Jatinangor Persada teman-teman. Terus yang kedua, kenapa saya rekomendasikan, yaitu dia mempunyai lokasi yang strategis, di mana lingkungannya dia sudah terbentuk, terus dekat juga ke jalan nasional Jatinangor Tanjung Sari, kurang lebih hanya berjarak di 1,8 km aja. Nggak cuma itu juga, dia dekat ke tol, ada tol Pamulihan, tol Cileunyi, tol Jatinangor juga ya bang ya. Kalau tol Pamulihan kurang lebih 10 menit aja, kalau tol Cileunyi kurang lebih di 16 menit, 17 menitan lah. Kalau tol Jatinangor sama di 16 sampai 17 menitan. Terus dia juga dekat universitas ternama seperti Unpad, ITB, dan juga IPDN teman-teman. Jadi cocok banget buat tempat tinggal ataupun juga investasi. Ya itu. Paling kayak gitu aja ya bang ya. Oh enggak, kita liatin dulu bang. Nah teman-teman, ini ke depannya nanti perumahan ini dia one gate system. Jadi keluar masuknya nanti lewat sini teman-teman. Ini raw jalannya itu di 9 meter dan menggunakan jalan paving block. Jadi jatuhnya rapi banget teman-teman. Dan di samping-sampingnya ini nanti selokannya posisinya ketutup. Jadi kelihatan lebih rapih teman-teman. Pokoknya one gate system, jadi keamanan terjamin 24 jam, juga ada pos security-nya nanti di sini. Ini dari launching itu baru kurang lebih 2 bulanan dan udah seperti yang kalian lihat nih ya. Udah mulai pengerjaan jalan, terus rumah-rumah konsumen udah mulai dibangun. Kurang lebih rumah konsumen yang sekarang lagi dibangun itu ada 50 unit ada ya Bang ya. Di bagian belakang sana, terus ada yang sebelah sini nih. Sebelah sini pokoknya bener-bener 2 bulan udah terbilang wah untuk sekelas perumahan lah. Pokoknya row jalannya ini gede sih bang. Kalau untuk jalan utamanya ini row-nya di 9 meter teman-teman. Dan yang saya suka sih kalau untuk perumahan ini dia ini dimana selokan air ya bang ya. Gorong-gorong air lah. Kalau yang lain biasanya terbuka, ini posisinya tertutup jadi rapih banget untuk kedepannya. Ya paling kayak gitu aja untuk perumahannya. Kita langsung lihat aja ya seperti apa rumahnya. Nah teman-teman, rumahnya itu seperti yang ada di belakang saya ini. Dia itu tipe di 32 per 60 meter persegi. Karena bangunannya 32, tanahnya 60. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk fasadnya bilang cantik. Dimana model-model kayak industrial, beda banget dari yang lain. Cantik sih, kayak kotak gitu bang, nggak kelihatan atap. Dan dia untuk perumahan ini kelebihannya lagi, dia fasad tinggi teman-teman. Bisa kalian lihat ya, untuk fasadnya ini kurang lebih ketinggiannya itu di 4,5 teman-teman. Cantik sih bang, nggak kelihatan rumah subsidi sama sekali teman-teman. Tinggi. Terus ini kalau dari depan kelihatan banget jendela-jendelanya gede-gede. Jadi pencahayaan ke dalam rumahnya itu bagus. Paling kayak gitu. Oh ya, untuk ini nih kelebihannya lagi, di mana di bagian depannya ini carport dan tamannya ukurannya terbilang luas teman-teman. Di mana untuk carport ini dia ukuran di 4 mobil besar dan beberapa kendaraan motor kalian cukup. Di mana biasanya perumahan subsidi lain tuh ukurannya di 3 meteran. Jadi kalau ada kendaraan biasanya suka nongol gitu bang. Nah kalau ini kalian nggak perlu khawatir karena jatuhnya carportnya besar teman-teman. Dan bagian tamannya juga itu bilang cukup gede, di mana ukurannya di 2,8 ke 3 meteran lah. 3 meteran ada. Jadi ini gede sih, enak sih bang. Aneh lebih suka dengan gede ke depan kayak gini. Jadi nanti kalau ke depannya kalian di bagian taman ini
dibikin ruang tamu itu gede teman-teman. Jadi ruang tamu yang outdoor gitu bang, di pagar kanopi, jadilah ruang tamu, asik sih. Nah di bagian carportnya teman-teman, ini dia menggunakan cor-coran dengan acian ya, diaci gitu, dengan tali air yang miring ke bawah. Jadi untuk pembuangannya itu langsung ke bawah. Jadi kalau nyuci motor atau mobil atau hujan itu kalian nggak perlu khawatir ada air ngegenang, karena ada tali airnya. Jadi mengalir gitu teman-teman. Beda banget nih bang jendelanya. Biasanya kalau rumah-rumah lain dia jendelanya kan panjang gitu bang, panjang ke bawah, ini di atas. Jadi jatuhnya kayak ada privasi ke dalam rumah, di dalam rumahnya, ya di dalamnya ini. Kalau yang panjang gitu kan, kalau apa sih bang, jendelanya dibuka kelihatan dalamnya. Nah kalau ini, kalau jendelanya dibuka teman-teman, kalian nggak perlu khawatir kelihatan ke dalamnya, karena ya kalau meskipun dibuka nggak akan kelihatan ke dalamnya kayak gimana gitu. Jadi ada privasinya gitu teman-teman. Terus untuk di bagian depannya sini teman-teman bisa kalian lihat ya, ini terdapat teras dan terdapat topi-topi serta ada satu lampu untuk pencahayaan ketika malam harinya. Asli sih, nggak kelihatan rumah subsidi teman-teman. Saya lihat pertama kali itu, ini beneran nggak sih rumah subsidi? Ternyata bener bang, rumah subsidi. Keren lah. Ya paling kayak gini. Untuk pintunya dia menggunakan kusen aluminium, sedangkan daun pintunya dia menggunakan triplek bertulang dengan motif ataupun ya kayak gini lah. Cantik sih. Dan untuk penataan ininya bang, kusen-kusennya terbilang cukup rapih dibandingkan perumahan-perumahan subsidi lain. Ya paling kayak gitu, kita langsung masuk aja bang ke dalamnya bang. Nah sebelum kita masuk ke dalamnya teman-teman, saya akan sedikit jelaskan ya untuk spek dalam rumahnya ini. Di dalamnya itu terdapat satu ruangan keluarga, terus 2 kamar tidur, kamar mandi, dan yang berbeda dari yang lainnya juga di sini sudah terdapat wastafel dan dapur teman-teman. Anjir, ada untungnya nggak sih bang? Kayak gede banget gitu kalau menurut saya ya. Nah yuk langsung aja bang. Di dalamnya pertama-tama ini terdapat ruang keluarga teman-teman, dimana ukurannya kurang lebih di 3 ke 3 meter. Iya, ini 3 ke 3 meter, jadi terbilangnya juga cukup luas. Dengan menggunakan lantai keramik ukuran 40 kali 40 serta ketinggian plafon kurang lebih di 3 meter, dan terdapat satu lampu untuk pencahayaan ketika malam hari. Tapi kalau siang hari kalian nggak perlu nyalain lampu sama sekali, karena posisinya tadi ya dari depan itu kelihatan banget. Jendelanya tuh gede-gede bang. Nih. Bakal baik apa, cahayanya bakal jelek nggak? Soalnya kan kita lagi siang banget nih. Nih, jendelanya bisa kalian lihat ya, ini gede, jadi pencahayaan ke dalam rumahnya itu bagus teman-teman. Dan jendelanya beda. Asli bang, kalau subsidi lain biasanya simple, panjang gitu, ini enggak kayak gini. Dia menggunakan kusen aluminium, sedangkan kacanya dia kaca bening aja teman-teman. Dan penataan serta ininya rapi juga. Rapi banget kalau untuk sekelas rumah subsidi. Kelihatan rumah komersil banget kalau menurut saya. Yup, bang sorry dari sebelah sana. Nah dari ruang keluarga itu teman-teman, ini dia kelihatan dia ada beberapa pintu, di mana pintu ini untuk menuju ke kamar tidur, kamar mandi, terus ada dapur dan juga pintu untuk di belakang rumahnya teman-teman. Nah, untuk kusen-kusennya masih sama, dia menggunakan kusen aluminium dan daun pintu triplek bertulang. Pertama-tama lihat apa? Kamarnya dulu ya. Nih, kamar pertamanya teman-teman. Nah, untuk kamar pertamanya ini ukurannya kurang lebih di 2,3, 2,5 lah, 2,5 ke 3 meter teman-teman. Untuk 3,2, 3 meter lebih lah ini. Jadi 2,5 ke 3 meter sekian teman-teman. Dan ketinggiannya masih sama di 3 meteran. Dan yang saya suka yang tadi teman-teman, dari depan jendelanya itu posisinya di atas. Jadi nggak ke bawah gitu. Jadi ada privasi ke ruangan kamar tidur ini. Jadi kalau kamar tidur kalian berantakan, kalian bisa pede aja buka jendela bang. Nggak kelihatan berantakannya gitu. Ya kan banyak gitu ya, nggak pede dengan apa kondisinya, jadi ditutup terus. Nah kalau ini nggak. Jadi kalian nggak perlu khawatir kelihatan dari luar. Itu yang saya suka. Terus ya itu jendelanya gede banget teman-teman.
Kita lanjut aja ke kamar kedua. Nah, untuk kamar kedua, teman-teman, ini ukurannya masih sama, kurang lebih di 2,5 ke 3, sekian meter, dengan ketinggian plafon masih sama. Jadi ketinggian plafon semua ruangan ini sama, teman-teman, di 3 meter, di mana masih menggunakan lantai keramik ukuran 40 kali 40, dan di atasnya setiap ruangannya itu ada satu lampu ya untuk pencahayaan ketika malam hari. Dan di sini, teman-teman, terdapat satu jendela, di mana kusennya masih menggunakan aluminium dan jendela kaca bening. Dan ini untuk melihat ke ruangan belakang, teman-teman. Jendelanya jendela hidup ya. Jadi ketika ngap tuh bisa dibuka tutup. Oke sih. Lanjut kemana, Bang? Ke kamar mandi dulu dah. Gelap nggak, Bang? Soalnya ini. Nah, untuk kamar mandinya, teman-teman, ini kurang lebih ukurannya di 1 meteran, 1 ke 1 meter lah, 1 ke 1 sekian. Dan di sini lantainya seperti kalian lihat, ini bagus sih untuk pemilihan keramiknya, saya suka. Terus di mana dindingnya ini hampir sebadan saya nih, dia di full keramik, jadi kayak lebih cantik gitu. Dan dia menggunakan kloset jongkok, teman-teman. Nah, untuk daun pintunya dan kusen pintunya ini dia menggunakan kusen dan daun pintu plastik. Hampir semua sih rata-rata pakai plastik ya kalau kamar mandi. Nah, di samping kamar mandinya ini, teman-teman, yang beda dari yang lain ya. Ini posisinya dia terdapat dapur dan juga wastafel untuk nyuci, teman-teman. Jadi kalau kalian beli di sini nggak perlu repot-repot bangun dapur, di mana biasanya rumah subsidi lain tuh belum ada dapur, belum ada wastafelnya, di sini udah disediain. Jadi kayak rumah subsidi siap pakai lah, Bang, nggak perlu repot-repot. Dan di sini terdapat satu jendela, tapi jendelanya jendela mati ya, jadi nggak bisa dibuka tutup gitu. Tujuannya untuk pencahayaan aja, penerangan ke dalam rumahnya ketika siang hari. Oh ya, tadi kelewat nih, Bang, dari sana, Bang. Nah, untuk ininya, teman-teman, di rumah ini ya, di atas pintunya tuh kayak gini, dikasih rongga udara. Jadi sirkulasi ke dalam rumahnya itu terjaga, teman-teman. Yap, kayak gini. Kita langsung lihat aja ya, Bang. Oh ya, untuk di di dapur ini, teman-teman, di atasnya juga yang tadi ya, terdapat satu lampu untuk pencahayaan ketika malam harinya. Kita langsung lanjut aja ke belakang, Bang. Belakangnya. Nah, teman-teman, pas ketika kalian ke belakang sini, dia terdapat tanah kosong di mana ukurannya 1 meter. Jadi 1 ke 6 meter. Dan ini juga beda banget dari yang lain, di mana belakangnya itu udah dibenteng, Bang. Coba, Bang, ke sini, Bang. Kalau nggak lu dari sana deh, Bang, biar kelihatan apa itu proses pembangunannya, teman-teman. Nah, ini di bagian belakangnya, teman-teman, bisa kalian lihat, ini udah dibenteng nih dan di besi ya. Jadi posisinya nanti ke depannya tuh belakangnya itu 1 meter dan udah dibenteng. Dan untuk di lantainya ini belakangnya ya, dia juga udah di keramik, teman-teman. Jadi ke depannya nggak perlu repot-repot ngebangun-bangun benteng lagi. Jadi udah enak lah pokoknya. Jadi jatuhnya kayak siap pakai. Nah, di sebelah sana bisa kalian lihat itu rumah-rumah yang lagi dibangun, teman-teman. Kurang lebih ada hampir 50 unitan yang sedang dibangun untuk konsumennya, rumah konsumen. Dan ya seperti inilah rumahnya. Nah, teman-teman, seperti itulah rumah yang ada di Gria Jatinangor, di mana mempunyai luas bangunan di 32 meter persegi dan tanah 60 meter persegi. Dan seperti yang kalian lihat, desainnya beda dari yang lain banget. Ya, seperti yang tadi ya, dia dalamnya dilengkapi ruang keluarga, 2 kamar tidur, kamar mandi, dan sudah tersedia dapur juga serta wastafel. Dan di bagian belakangnya udah dibenteng, teman-teman. Jadi enak banget ya untuk rumahnya. Dan fasadnya nih bisa kalian lihat, dia tinggi banget dan modern banget lah, beda dari yang lain. Nah, untuk rumah ini harganya itu standar rumah subsidi ya, teman-teman, di mana harganya 162 juta. Itu kalau pembayarannya KPR, jadi disubsidi. Tapi kalau cash di sini di 200 juta aja, teman-teman. Kalian udah bisa memiliki rumah seperti ini.
Dan untuk cicilannya kurang lebih per bulannya itu hanya di 1 juta untuk 20 tahun. Tapi kalau untuk 15 tahun dia di 1.250.000-an. Ataupun yang 10 tahun juga bisa ya Bang ya. Di 1.700.000-an aja teman-teman. Dan oh ya, untuk DP-nya terendah sekarang ini di sini itu di 8 juta teman-teman. Tapi itu belum termasuk biaya pajak 6 juta dan booking 1 juta. Paling itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian berminat untuk memiliki rumah di Gria Jatinangor Persada ini, kalian bisa hubungi marketing kesayangan kalian atau kontak saya yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.